Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Teguh telah membuka majelis air mata murojaah ini. Semoga Allah melimpahkan berkahnya, rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua. Juga terima kasih Ustadz Anwar yang telah membuka majelis ini dengan tilawah murojaah bil ghaib. Semoga ayat-ayat yang dibacakan menjadi penggembur hati kita sehingga siap ditanami makna-makna Al-Quran, siap hati ini ditanami hidayah-hidayah dari Al-Quran. Juga saya ucapkan selamat berjumpa kembali kepada seluruh sahabat murojaah di majelis air mata murojaah ini. Semoga setiap ikhtiar kita, setiap usaha kita untuk selalu bersama Al-Quran, menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita. Hafalan yang Allah berikan adalah amanah yang harus kita jaga selamanya sampai nanti Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menagihnya kembali di akhirat. Dan ini di majelis ini bagian dari rangkaian ikhtiar kita, usaha kita untuk menjaga amanah itu dengan baik. Tidak ada yang tercecer, tidak ada kelalaian di dalam menjaganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua dari pertemuan kita di majelis air mata murojaah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tema kita pada pagi hari ini adalah memahami fikih menghafal Al-Quran agar menghafal tidak salah. Kenapa saya ambil tema ini? Karena barangkali ada di antara kita yang belum mengerti fikih menghafal Al-Quran atau sudah mengerti tetapi sudah lama tidak bertemu dengan fikih-fikih ini atau baru sebagiannya saja memahami. Sedangkan syarat suatu amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua. Pertama, ikhlas. Yang kedua,
caranya benar. Semakin ikhlas menghafalnya dan semakin benar fikih menghafal Qur'annya, maka semakin ahsan, semakin baik, semakin indah hafalan Al-Qur'annya. Dan ahsan inilah sebenarnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam Al-Qur'an ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Misalnya di surah Al-Mulk, agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Karena amal terbaik itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa disebut terbaik kalau ikhlasnya tidak maksimal, kalau caranya tidak benar. Maka tema ini kita ambil untuk evaluasi. Sudah seberapa ikhlas kita dan sudah seberapa benar cara kita menghafal Al-Quran, sudah seberapa benar cara kita menjaga hafalan Al-Quran. Baik, pertama, term fikih, istilah fikih sering dijadikan term yang di situ banyak perbedaan pendapat. Sering dijadikan term yang di situ banyak perbedaan pendapat antara ulama. Maka sebenarnya perbedaan pendapat pun ada fikihnya. Perbedaan pendapat pun ada fikihnya. Ada fikih cara menyikapi perbedaan. Belakangan ini ramai dibahas tentang moderasi beragama, ya. Mungkin pernah mendengar, khususnya di sekolah-sekolah pemerintah, menjadi guru di sekolah pemerintah dan menjadi guru agama mungkin akan mendengar istilah moderasi beragama. Maka moderasi beragama itu ada fikihnya juga, fikih moderasi beragama. Bagaimana moderasi beragama itu menjadi moderat juga. Dan ini kami bahas dengan para ustadz, para ulama tentang seperti apa fikihnya. Karena ada beberapa kerancuan di dalam buku moderasi beragama yang diterbitkan. Kerancuannya adalah ketika berbicara moderasi beragama, ternyata outputnya itu tidak moderat. Outputnya tidak moderat. Itu sedikit istitrad, pembahasan simpangan dari saya terkait fikih menghafal Al-Quran ini. Ketika kita mendengar istilah fikih, kemudian di situ ada perbedaan pendapat, maka berbeda pendapat dalam fikih pun ada fikihnya. Ada fikihnya. Perbedaan pendapat di antara para ulama fikih ditetapkan oleh para ulama juga bahwa perbedaan pendapat itu adalah rahmat, adalah kasih sayang untuk umat. Ini ketika seseorang sudah memahami fikih.
Karena ketika ada seseorang yang belum memahami fikih, perbedaan pendapat itu menjadi membingungkan. Saya kasih contoh. Dalam belanja ke pasar, ibu-ibu belanja ke pasar. Semakin banyak pilihan, semakin senang. Karena memang ibu-ibu tukang belanja. Ahlinya belanja. Senang, banyak pilihan. Padahal yang dibeli cuma 1, 2, atau 3 macam doang. Dari pilihan yang tersaji banyak itu. Senang sekali. Banyak pilihan. Berbeda dengan bapak-bapak. Banyak pilihan, bingung. Mau beli yang mana nih? Ya, bingung. Kenapa? Karena bapak-bapak ini awam di dalam masalah belanja. Kira-kira begitu ya. Padahal kalau kita lihat Islam, ya, kalau lihat tradisi Islam, yang belanja itu laki-laki loh. Yang belanja ke pasar itu laki-laki. Jadi di pasar itu nggak ada perempuan. Aslinya itu, aslinya laki-laki. Pedagangnya laki-laki, pembelinya laki-laki. Jadi yang belanja dapur tuh aslinya nih ya, aslinya. Itu bapak-bapak. Jadi Ustadz Teguh ke pasar bawa keranjang ya untuk beli sayuran, beli tempe, beli tahu. Itu bapak-bapak ya, suami-suami aslinya ya, aslinya. Tradisi di dalam Islam pada masa lalu. Tapi kalau sekarang ibu-ibu yang besar ya tidak jadi masalah. Ya selama di situ bisa menjaga akhlak-akhlaknya. Itu salah satu contoh seperti apa ibu-ibu senangnya banyak pilihan. Bukan hanya masalah makanan saja atau masakan, baju juga senang banyak pilihan. Tetapi bapak-bapak, mungkin nggak bapak-bapak sih, mungkin saya saja sendiri gitu ya. Kalau banyak pilihan itu malah membingungkan. Bingung kenapa? Karena awam di dalam masalah itu. Nah, ketika berhadapan dengan pilihan banyak pendapat di kalangan para ulama, maka setiap kita kalau kita masih bingung banyak pilihan dari para ulama, berarti kita belum mengerti fikih yang sebenarnya. Karena kalau sejatinya kita sudah mengerti, maka kita akan senang dengan pilihan-pilihan itu. Contohnya lagi, bahwa perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini adalah perbedaan keragaman. Saya suka makan nangka. Misalkan, contoh ya, ini contoh. Suka makan buah nangka. Tapi tidak suka makan buah durian. Tidak suka makan buah durian. Ini contoh. Maka ketika di situ ada buah-buahan, maka saya akan milih buah nangka untuk saya makan. Untuk saya makan. Tetapi tidak hanya karena gara-gara saya sukanya nangka doang, akhirnya saya mengharamkan semua buah-buahan selain buah nangka. Wah, ini nggak boleh nih. Ya, ini buah durian bid'ah nih. Ini bid'ah gitu. Jangan seperti itu. Maka ketika kita menemukan ayat Al-Qur'an, kemudian menemukan hadis dan para ulama kemudian menjelaskan maknanya secara berbeda, maka dari makna-makna dan kesimpulan para ulama itu maka ada yang cocok dengan saya satu. Saya pegang pendapat Imam Syafi'i misalkan. Bukan berarti pendapat yang lain itu menjadi salah. Atau saya mengambil pendapat Imam Ahmad bin Hambal, tidak kemudian pendapat yang lain menjadi salah. Nah, ini namanya fikih dalam berfikih.
Ya, fikih dalam berfikih itu adalah bagaimana cara kita menyikapi perbedaan. Kalau kemudian menjadi berbeda, maka kita tentunya di situ belum masuk kepada fikih yang sebenarnya. Belum masuk kepada fikih yang sebenarnya. Ini pun juga sama, nanti kalau misalkan ada beberapa kesimpulan yang saya sampaikan, tetapi saya kelupaan misalkan menyampaikan pendapat ulama yang selainnya, itu bukan berarti saya menolak pendapat ulama yang lain. Dan di dalam berfikih ini memang hafiz Quran itu harus sangat kuat. Berfikih ini hafiz Quran harus sangat kuat. Kenapa? Karena hafiz Quran ada di tengah-tengah. Hafiz Quran itu ada di tengah-tengah dan menjadi juru damai dari semua yang terjadi, gesekan-gesekan atau perbedaan-perbedaan. Maka istilah-istilah yang digunakan dalam fikih pun juga seperti ikhtilaf, misalkannya ikhtilaf. Ikhtilaf itu kan berbeda, ya. Ikhtilaf itu artinya berbeda. Jadi bukan misalkan begini, bertentangan. Misalkan pendapat ulama ini dan ulama ini bertentangan. Nah, kalimat bertentangan itu dijauhi biasanya dalam fikih. Tetapi nyebutnya begini, imam ini dan imam ini berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat. Kenapa? Karena tidak semua perbedaan itu bertentangan dan harus dipertentangkan. Ini cara-cara berfikih. Cara-cara berfikih. Maka semakin paham kita, maka semakin toleran kita, dan semakin kita ini benar-benar menjadi yang disebut ummatan wasatan, umat yang adil, umat yang pertengahan, umat yang jujur, umat yang benar. Khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini pertama dari saya muqaddimah tentang fikih, dan kita bagaimana dituntut semakin banyak ilmunya maka semakin mengetahui posisi dan seperti apa melihat perbedaan. Yang kedua, apa hukumnya menghafal Al-Quran? Apa hukumnya menghafal Al-Quran? Apakah wajib atau tidak wajib? Maka dalam fikih menghafal Al-Quran hukumnya fardu kifayah. Maka menghafal Al-Quran hukumnya fardu kifayah. Fardu artinya kewajiban. Yang apabila tidak dikerjakan, maka mendapatkan dosa. Maka mendapatkan dosa. Hanya saja kewajiban tersebut bisa ditunaikan oleh salah seorang saja dari penduduk suatu kampung. Misalkan di kampung saya atau di kampung kita, di situ tidak ada hafiz Quran. Tidak ada hafiz Quran. Maka seluruh penduduk kampung itu, dosa semuanya. Terus yang disebut kampung itu apa? Yang disebut kampung itu batasan kampung, ya. Teritorialnya gitu. Kampung itu apa? Biasanya dibatasi oleh para ulama, di situ ada masjid yang didirikan sholat Jumat.
itu namanya satu kampung, ya. Jadi satu kampung itu ketika di kampung tersebut ada masjid dan di situ didirikan sholat Jumat, ya, maka itu namanya satu kampung. Kalau ada kampung tapi di situ belum ada Jumatan, itu masih belum satu kampung utuh, masih ngikut ke kampung yang ada Jumatannya. Nah, kira-kira begitu ya kampung itu. Maka di situ ada masjid, ya, di situ ada masjid dan sholat Jumat, tapi di situ tidak ada satu orang pun yang hafiz Quran. Maka semua penduduk kampung itu berdosa semuanya. Satu saja dari satu penduduk kampung itu yang hafal Quran, maka dosa seluruh penduduk kampung itu terangkat, ya, itu terangkat dosanya. Hanya saja pahalanya buat yang hafal saja, ya, maka pahalanya buat yang hafal saja. Ini yang disebut dengan hukum fardu kifayah. Ya, ini yang disebut dengan hukum fardu kifayah. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini memang kalau batasannya satu kampung itu ada masjid yang di situ ada sholat Jumat, ini masih banyak nih masjid di Indonesia yang belum punya hafiz Quran. Ya. Dan memang kita tidak mesti di situ harus laki-laki yang hafiznya, tidak perlu laki-laki, perempuan nggak apa-apa, karena di dalam talaki Al-Quran itu banyak dari kalangan salafus salih, guru Quran itu perempuan, banyak guru Quran itu perempuan. Jadi misalkan di satu kampung hafiz nih tapi perempuan, memang sehingga bisa jadi imam di masjid, tetapi bisa menggugurkan dosa semua penduduk kampung tersebut, ya, itu yang disebut dengan fardu kifayah. Maka orang-orang akan terselamatkan dengan hadirnya seorang hafiz Quran ini. Mudah-mudahan nih banyak nih kita sekarang, alhamdulillah, program-program misalkan satu kampung satu hafiz, nah gitu kan, ada ya. Di sini ada lembaga, ada yang di Askar Kauni. Kalau tidak salah ada program itu juga tuh, bagus ya. Satu kampung atau satu masjid lah itu, satu hafiz atau hafizah. Ini keren ya, kalau kemudian sudah merata seperti itu, satu kampung satu hafiz Quran. Ya minimal gini, ya minimal begini. Kemampuan kita, misalkan satu kampung sih nggak bisa, tetapi biasanya satu RW ya, satu RW gitu ya. Nah, satu RW ada satu misalkan gitu ya. Kemudian ternyata satu RW pun nggak mampu satu, usahakanlah paling tidak satu desa ada satu hafiz gitu kan. Satu desa pun enggak, misalkan ya udah satu kecamatan, ya. Itu bertahap, ya, bertahap. Tetapi pada akhirnya semoga kampung-kampung kita di Indonesia yang di situ ada masjidnya, di situ ada sholat Jumatnya, bisa terpenuhi nih kuota hafiznya, ya, kuota hafiznya. Maka lembaga-lembaga tahfiz di sini harus berjuang untuk membantu merealisasikan itu semua. Bagaimana kalau ternyata suatu kampung berdosa terus dong? Kalau tidak ada hafiz di situ, iya, berdosa terus. Maka dosa itu akan terhenti apabila memang ada usaha yang bagus dari kampung tersebut mengirimkan delegasinya, misalkan satu orang nih buat jadi hafiz Quran. Biasanya kan begini, setiap kampung dan masjid itu ada ustaznya. Nah, mestinya sang ustadz ini juga merangkap sebagai hafiz Quran. Dulu katanya ada cerita Abuya Dimjati almarhum di Pandeglang, Banten. Itu beliau setelah selesai belajar, ternyata
di Banten itu para kiai tidak ada yang hafal Quran katanya. Para kiai tidak ada yang hafal Quran. Akhirnya beliau yang tadinya mau mukim belajar lagi. Harus ada satu ulama di Banten paling tidak yang hafal Quran. Maka beliau pergi lagi menghafal Quran untuk menggugurkan, kata beliau, semua kiai-kiai yang ada di Banten saat itu, ya saat itu. Untuk menggugurkan kiai-kiai yang pada mayoritasnya di situ tidak hafal Quran. Itu kata cerita ya, kata cerita Abuya Dimyati di Pandeglang di Banten. Maka dengan hadirnya itu minimal kan, minimal lingkungan itu minimal. Mungkin jadi teritorial fardu kifayah itu lebih luas tuh dipahami oleh apa namanya, oleh Abuya Dimyati itu. Tetapi memang idealnya adalah satu masjid, ya satu masjid, di situ ada salat Jumat, maka di kampung tersebut itu harus ada hafiz Quran 30 juz. Kalau tidak, maka berdosa semua. Dosanya apa? Ya dosa besar. Ya, dosa apa? Dosa besar, tetapi tampil satu orang yang hafiz Quran, maka semuanya selesai dosanya, tetapi pahalanya bagi yang hafal. Maka kata sebagian ulama, fardu kifayah ini, ya, kata sebagian ulama, fardu kifayah ini pahalanya lebih besar. Ini kata sebagian ulama. Saya sebutkan kata sebagian ulama. Pahalanya lebih besar daripada fardu ain. Kenapa? Karena dia mempunyai pahala banyak orang, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, saat ini kita sedang menghafal Quran. Saat ini kita sedang punya hafalan Al-Quran dan sedang menjaga hafalan Quran. Maka di pundak kita nih, seorang hafiz Quran, Masya Allah ya, seorang pemuda yang sedang menjaga hafalannya di kampungnya, itu dia sedang apa? Sedang berjuang melepaskan semua warganya dari beban tanggung jawab itu. Maka dalam hal ini orang kampung biasanya zaman dulu, mungkin zaman sekarang juga, kalau ada yang hafiz Quran di situ pada memberikan apresiasi. Ini jadi hafiz Quran diberikan apresiasi oleh masyarakat. Ya, kenapa? Karena jangan sampai si hafiz ini jadi lupa hafalannya. Wah, repot lagi nih. Ini si hafiz ini nggak murojaah nih. Jadi sudah hafal nih si hafiz tersebut. Akhirnya selesai dosanya. Ternyata sang hafiz tersebut dia nggak murojaah, nggak bisa hafalannya, jatuh lagi. Maka masyarakat harus mendukung biar si hafiz ini bisa menjaga hafalannya selamanya. Apalagi kalau kemudian menelorkan bahasanya, melahirkan kembali di situ hafiz yang lain. Itu bukan hanya sekedar menggugurkan fardu kifayah, tetapi kampung tersebut menjadi kampung Quran, kampung yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling tidak satu hafiz Al-Quran itu menggugurkan kewajiban. Tapi kalau banyak hafiznya di situ, rahmat Allah turun tuh di kampung itu. Ya, rahmat Allah itu turun di kampung. Apalagi katanya ada teman yang bikin satu rumah satu hafiz Quran. Wah, ini keren banget kalau bahasa ini, gila banget dah kalau sudah seperti itu. Satu rumah satu hafiz Quran. Itu gimana tuh Indonesia ya? Kalau setiap rumahnya sudah ada anak atau siapapun dari anggota rumah tersebut, kakek, nenek, anak, paman, semua di situ ada yang hafal Quran. Itu sangat luar biasa. Itu sangat luar biasa dan itu memang yang diharapkan. Ya. Tetapi sekali lagi kita harus tetap mengetahui hukum dasarnya. Maka saya dukung nih semua lembaga-lembaga untuk membuka tahfiz Quran. Kan saya punya sekolah nih, ya udah bikin program tahfiz di situ. Ya. Memperbanyak hafiz Al-Quran. Saya misalkan punya yayasan, punya apa, sudah buka di situ. Pokoknya apapun lembaganya buka program tahfiz, itu sangat bagus. Ya, niatkan apa?
untuk keberkahan. Bukan hanya dirinya sendiri atau si hafiznya, tetapi juga untuk semua penduduk muslimin yang ada di situ. Di kampung itu, di kota itu, dan di negeri itu. Nah, ini yang disebut dengan fardu kifayah. Jadi para hafiz semua di sini ada beban yang berat memang dalam menjaga ini, tetapi itu kemuliaan. Kemuliaan di pundak kalian hafiz Quran, bukan hanya diri kalian, bukan hanya keluarga kalian, tetapi juga masyarakat kalian ada di situ. Ada di situ. Ya kalau mau ringan, ajaklah di situ yang lain generasi berikutnya untuk memperbanyak melahirkan para hafiz Quran yang lain. Itu yang pertama ya, tentang hukum menghafal Al-Quran, tentang hukum menghafal Al-Quran. Maka gini, yang kedua tadi yang pertama, ini yang kedua. Maka yang kedua, ketika sebenarnya sudah ada hafiz Quran di kampung itu, lalu muncul hafiz Quran yang satunya lagi, maka itu menambah keberkahan kampung tersebut, dan tentu tetap pahala yang besar itu untuk yang hafalnya saja, untuk yang bersangkutan. Orang kampung di situ tidak ikut kebagian pahala hafalan Al-Quran, ya, kecuali misalkan ikut andil di dalam membantu hafiz tersebut untuk menghafal Quran, memberikan jalan kepada hafiz Quran tersebut untuk murojaah. Itu nanti kan kebagian pahalanya sesuai porsi kontribusinya di dalam memberikan bantuan kepada hafiz Quran untuk bisa hafal Quran atau untuk bisa menjaga hafalan Al-Quran. Maka semakin banyak hafiznya, semakin banyak berkahnya. Nah, bagaimana kalau kemudian ada orang yang menghafal Quran untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak wajib nih. Jadi yang wajib itu yang satu orang tadi saya yang pertama. Adapun hafiz yang kedua itu sudah tidak wajib sebenarnya ya. Sudah tidak wajib lagi karena sudah tertunaikan kewajibannya oleh hafiz Quran yang pertama. Maka hafiz Quran yang pertama ini harus bisa menjaga hafalannya. Berapa juz? Kalau ada yang bertanya, berapa juz? 30 juz. Kalau yang belum 30 juz ya belum hafiz namanya ya. 30 juz. Nanti bisa ini ya. Nanti malaikat katanya bisa marah loh kalau misalkan hafiznya jadi 5 juz doang. Kata malaikat, kenapa kok Al-Quran jadi 5 juz doang? Tidak 30 juz gitu ya. Jadi tidak utuh. Jadi 30 juz maksudnya di sini ya. Nah, kalau sudah ada di situ hafiz Quran, berarti yang lainnya itu hafiz-hafiz berikutnya itu tidak wajib. Menghafal Qurannya tidak wajib. Tetapi untuk menambah kemuliaan dirinya, keluarganya, dan kampung itu. Dalam hal ini, seorang hafiz itu bukan hanya berkontribusi memberikan kebahagiaan bagi diri dan keluarganya, tapi juga bagi kampungnya atau negaranya, negara kita ini. Nah, hafiz Quran yang kedua ini itu tidak wajib menghafal, ya, tidak wajib menghafal. Tetapi untuk mencari kemuliaan, Kenapa? Karena kewajibannya sudah tertunaikan oleh yang satu orang pertama tadi. Contoh nih, yang lain ya saya contohkan sholat jenazah. Sholat jenazah di satu kampung, ya, sholat jenazah di satu kampung itu sebenarnya cukup satu orang saja yang mensolatkan di situ.
Cukup satu orang saja yang mensolatkan. Tetapi kalau seluruh warga atau bahkan warga-warga sekitar ikut mensolatkan, tentu ini sangat luar biasa sekali kemuliaannya. Dan semua orang yang ikut mensolatkan, kebagian pahalanya yang besar pula. Jadi pahalanya besar, dapat ya pahalanya. Jadi meskipun hafiz yang kedua ini dia menghafal Qur'annya tidak wajib, tetapi pahala fardu kifayahnya diberikan juga kepada si hafiz Qur'an ini. Jadi pahalanya diberikan pula, sama pahalanya dengan yang diberikan kepada hafiz Qur'an yang pertama, pahalanya. Nah, itu yang harus diketahui, bahwa hafiz yang kedua ini di kampung tersebut itu sudah tidak wajib lagi menghafal, tetapi itu untuk kemuliaannya, untuk keberkahannya, dan pahalanya tetap sama diberikan seperti yang menggugurkan fardu kifayah tadi yang sebelumnya. Nah sekarang di sini mana yang menghafal Qur'annya benar-benar lagi wajib nih menggugurkan fardu kifayah, mana yang sedang mencari kemuliaan. Pasti kita ini menghafal dari kampung kita, apakah kita ini sedang berjuang menyelamatkan kampung kita? Ada juga yang memang di kampung kita sudah ada hafiz, tetapi kita sedang berjuang menjadikan mulia keluarga kita, diri kita, dan menambah kemuliaan di kampung kita. Misalkan nih ada juga nih perumahan-perumahan nih, pengusaha perumahan sengaja tuh di situ bikin rumah tahfiz, bikin ngambil hafiz Quran di situ buat jadi menempati di perumahan itu. Saya dukung ya kalau ada pengusaha perumahan seperti itu. Kenapa? Karena dari awal si komplek perumahan ini sudah di situ sudah ada ustadznya, sudah ada hafiz Qurannya, sudah lengkap ya. Sehingga orang-orang yang mengambil rumah di situ, beli rumah di situ sudah kayak masuk ke surga itu, masuk. Adapun di situ nanti menghafal Quran itu untuk kemuliaan yang sangat besar. Ini yang kedua. Ya, ini yang kedua. Saya sarankan hafiz Quran yang sedang menjaga hafalan Qurannya demi masyarakatnya, ini yang tentu sangat mulia sekali ya. Dan masyarakat juga harus mendukung ini sesuai kemampuannya. Karena apa? Untuk selamat dari yang disebut dengan dosa, gara-gara tidak ada yang hafal Quran di situ, dan juga untuk meraih keberkahan yang ada di kampung itu. Nah sekarang misalkan hafiz Quran udah selesai, ya sudah, buat lagi rumah-rumah ngaji buat orang-orang belajar. Mudah-mudahan di rumah ngaji itu lahir pula yang hafiz Quran 30 juz, ya, lahir pula yang hafiz Quran 30 juz. Ini kita lagi membahas hafiz Quran 30 juz, ya. Yang ketiga, apa hukumnya, ya, apa hukumnya lupa ayat? Banyak yang bertanya seperti ini. Apa hukumnya lupa ayat? Baik, sebelum yang ketiga ini, apa ada yang bertanya? Silahkan. Kita santai saja pembahasannya. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait dua topik yang barusan sudah saya sampaikan tentang fardu kifayah dan tentang penghafal Quran yang sedang menjalani kemuliaan dengan menghafal Al-Quran tersebut. Silakan. Baik, silakan para peserta bagi yang ingin bertanya langsung kepada Kang Haji, silakan. Bisa juga melalui kolom chat ya. Bisa raise hand untuk yang ingin bertanya langsung. Oke, Ibu Agustini Asrini Syah ya. Silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin bertanya Ustadz, mohon maaf khawatir kalau nggak karena saya baru gabung tadi masih ada Zoom tasih juga. Ini Ustadz, kita mau mengadakan karantina untuk tenaga pengajar di Cisarua. Nah, untuk itu kami mengadakan daurahnya 60 orang. Nah, dari 60 orang itu nanti disaring, diseleksi sehingga terkumpul 10 orang. Karena biaya untuk pembinaannya itu seorang 7,5 juta. Karena kami terbatas juga dananya. Kira-kira seleksinya apa ya Ustadz untuk 10 orang itu? Kriterianya apa? Karena semua itu guru Quran. Namun kita belum tahu mereka punya hafalan berapa. Minat karantinanya 30 hari. Jadi belum tentu juga semua sanggup untuk kriteria tersebut. Terus kemudian kriteria berikutnya akan kerjasama dengan lembaganya kita untuk mendirikan rumah tahfidz yatim, duafa yatim ya, karena kita bekerja sama dengan YBM. Karena yang masuk kriteria pendanaan itu adalah yatim. Kalau yang berbayar kan tidak masuk. Jadi kita mau menentukan kriteria pemilihan seleksi dari 10 orang yang berhak mendapatkan beasiswa itu apa Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus juga, karena realitas sekarang memang setiap lembaga tahfiz harus punya visi, misi, kriteria yang tentu berguna sesuai fikihnya, caranya yang benar. Nah, kalau saya per kampung tadi itu, misalkan ada, wah ini di kampung Fulan nih belum ada hafiz Qurannya, comot satu, ya kira-kira begitu. Di kampung ini nih belum ada hafiz Qurannya, comot satu. Nah ini lebih, kenapa? Karena berarti si Fulan ini sedang memikul tanggung jawab kampungnya di situ, bukan untuk dirinya sendiri. Itu lebih mulia, ya, lebih mulia. Nanti setelah sang ustadz tersebut atau siapa yang di kampung hafiz Quran, ya sudah di kampung tersebut dibuat rumah tahfiz yang di bawah yayasan tadi itu, ya di situ. Ini sangat luar biasa. Kalau bisa itu dilakukan. Hanya saja memang kadang-kadang di kampung itu jarang yang mampu biasanya. Berat banget gitu ya untuk menghafal Quran, karena memang perlu tenaga, perlu semangat, perlu perlu ketekunan dan intinya iman juga di situ perlu, ya. Perlu iman, perlu ketekunan, perlu pengorbanan semua. Salah satu orang di kampung tersebut. Ini pasti berat. Apalagi misalkan memang menghafalnya dalam 1 bulan. Ini akan menjadi yang saya sebut dengan setoran, tetapi memang belum, ketika setelah selesai itu belum sampai jadi hafiz, tetapi baru tamat setoran, ya. Jadi baru tamat setoran. Adapun menjadi hafiznya itu harus murojaah sendiri, di rumahnya atau di tempat dia ditugaskan atau di tempat dia mengabdi, harus murojaah terus setiap harinya dengan seimbang sampai pada nantinya entah bulan keberapa atau tahun keberapa dia menjadi hafiz Quran yang menggugurkan kewajiban fardu kifayah itu. Nah, jadi kriterianya kalau bagusnya memang dipilih per kampung itu. Kalau misalkan tidak bisa per kampung atau per desa juga boleh, ya, per desa misalkan. Di mana nih? Kalau di Bogor, Jakarta, atau mungkin yang agak jauh-jauh sana, Sumatera, di Sulawesi, Kalimantan, kan di situ mungkin ya lebih banyak juga membutuhkan bantuan, dan ini bantuan sangat mulia sekali. Orang yang saya sebutkan, orang yang mendonasikan hartanya untuk hafiz Quran itu sangat mulia, dan donasi ini donasi memuliakan, ya, donasi memuliakan, bukan karena sang hafiz tersebut membutuhkan, tetapi justru sang
donatur ini membutuhkan agar hartanya bisa digunakan menghafal Quran sehingga kebagian kemuliaannya. Beda misalkan infak kepada fuqara, orang yang membutuhkan, kepada du'afa, ya. Kalau kepada du'afa kita punya pahala apa? Kita punya pahala sedekah. Tetapi kalau kita sedekahnya ke hafiz Quran, maka itu bukan hanya punya pahala sedekah. Ya, bukan hanya mendapatkan pahala sedekah, tetapi pahala memuliakan. Pahala memuliakan orang yang sedang menghafal Quran. Memuliakan, dan memuliakan ini itu sangat besar sekali pahalanya. Ya, sangat besar sekali pahalanya. Itu jawaban dari saya tentang ini kalau bisa ya. Tetapi mungkin kalau untuk bisa mempraktekkan ini secara langsung, ini tentu pekerjaan yang tidak mudah. Harus bisa saja dilakukan secara bertahap. Adapun kriterianya, misalkan orangnya benar-benar harus kuat iman, kuat semuanya. Karena kita akan mubazir kalau kemudian memberikan bantuan kepada yang tidak kuat kesungguhannya untuk menghafal Al-Quran, apalagi kesungguhannya untuk menjadi pembebas kampungnya dari fardu kifayah. Itu sangat perlu sekali ditekankan kriteria itu, ya, kesungguhan seperti itu. Karena menghafal Quran bukan sesuatu yang mudah. Ini sangat besar pahalanya dan juga memang sangat besar tanggung jawabnya. Baik, saya lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, apa hukumnya kita lupa ayat. Jadi ayat itu sudah kita hafal tapi lupa. Ya. Sudah hafal tapi lupa. Apa hukumnya? Kalau kita melihat kitab-kitab para ulama, maka ya, di situ tuh ada kalimat lupa ayat itu kabiroh, dosa besar katanya di situ ya. Lupa ayat yang sudah Allah berikan kepada kita itu dosa besar. Nah, ini kalimat ini menjadikan ngeri nih jadinya. Menjadikan ngeri. Apa konsekuensi keliru dari pernyataan ulama ini? Saya menjadi orang dulu yang dilarang oleh guru saya menghafal Quran. Aneh ya. Jadi kata guru saya, bukan guru Quran, guru ya kiai yang ngajar ngaji kitab-kitab ya. Itu menghafal Quran itu dilarang. Ya, dilarang. Kenapa? Karena takut nanti lupa ayatnya. Karena kalau lupa itu dosanya besar, kabiratun, besar sekali, dosa besar, katanya begitu. Kemudian juga di lingkungan saya, keluarga juga melarang saya menghafal Quran. Nah, ini pemahaman yang keliru terhadap apa? Terhadap teks para ulama yang mengatakan bahwa lupa ayat itu dosa besar. Ini kekeliruannya. Maka saya angkat di sini agar jangan sampai salah paham memahami maksud bahwa lupa ayat-ayat Al-Quran yang sudah hafal itu sebagai dosa besar. Baik. Pertama, referensi atau dalil tentang dosanya yang melupakan ayat itu punya konteks. Pertama, memberikan semangat agar para penghafal Quran menjaga hafalannya. Jadi dalilnya itu di situ ada hadis itu dialamatkan kepada orang yang sudah punya hafalan.
bukan kepada orang yang belum menghafal, yang sudah punya hafalan. Yang kedua, yang dosa besar itu adalah melupakan. Lupa karena melupakan. Apa yang disebut melupakan? Pertama, menghafalnya dengan sengaja menghafal. Menghafalnya dengan sengaja menghafal. Karena ada orang yang hafal tapi tidak sengaja menghafal. Misalkan sering tilawah, sering mendengarkan, akhirnya jadi hafal. Itu meskipun lupa juga, pada akhirnya itu tidak termasuk ini. Ini sengaja menghafal, seperti kita di pesantren sedang sengaja menghafal. Yang kedua, yang dimaksud melupakan itu adalah tidak menjaganya, tidak mengamalkannya, tidak mengamalkan hafalan, ya, tidak mengamalkan hafalan. Kalau kemudian hafiz Quran nih nggak ingat ayat, tetapi setiap hari dijaga, kita murojaah tiap hari, walaupun misalkan kita menjaganya dengan cara binazar, ya, hanya sambil melihat mushaf gitu ya. Setiap hari kita menjaganya, tapi tetap saja misalkan ada yang lupa atau bahkan lupanya maka itu masuk ayat yang dosa besar itu, bahkan itu tidak dosa karena tidak termasuk kategori lalai, tidak termasuk kategori teledor atau sengaja melupakan ayat. Bahkan kalau ini memang yang namanya lupa, ya, misalkan seseorang juga pasti terjadi, maka ada doa di akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Kalau lupa tidak sengaja, itu tidak dosa. Tetapi kan kita khawatir nih, masih ada kelalaian. Kita misalkan khawatir, kita ini sudah termasuk rajin atau tidak menjaganya gitu. Ya, kita ini sudah termasuk sudah termasuk menjaga nggak? Murojaah yang seperti ini tuh sudah termasuk menjaga tidak gitu. Maka kan kita tidak bisa mengukur tuh, maka kita doa, Rabbana la tu'akhizna in nasina. Ya Allah, jangan engkau hukum kami jika kami lupa. Au akhtana, atau kami salah nih. Akhtana ini jadi nasina dan akhtana di akhir surah Al-Baqarah itu ditafsirkan oleh Imam At-Tabari terkait bacaan Al-Qur'an dan hafalan. Jadi akhtana itu kadang-kadang begini kan, hafiz Quran suka sering keliru tuh. Suka keceplosan salah gitu, atau tiba-tiba nyambung kemana gitu ya, lagi murojaah itu tiba-tiba ada satu huruf yang keliru tanpa sengaja. Itu sering terjadi, lagi setoran seperti itu sering terjadi, lagi murojaah sering terjadi. Maka akhtana di situ adalah kesalahan-kesalahan yang memang tidak diniatkan untuk salah, tapi memang terjadi kesalahan itu. Nah, di situ Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Jadi saya simpulkan bahwa yang dimaksud lupa ayat yang dosa besar itu, pertama sengaja menghafalnya. Yang dimaksud lupa ayat itu adalah melupakan, dan melupakan ini punya syaratnya. Pertama, menghafalnya sengaja menghafal. Yang kedua, ya. Yang kedua, tidak menjaganya. Nah, kalau tidak menjaga, meskipun dia masih ingat, dia dosa tetap. Ya, misalkan hafalannya mungkin banget sehingga 1 bulan nggak murojaah. Nah, itu ngaco itunya. Itu tetap berdosa dia. Ya, pada akhirnya dia akan dicabut hafalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan kita sudah menjaganya setiap hari dengan betul, andai pun kemudian ada yang lupa, maka itu tidak termasuk dosa besar itu. Maka gini, yang mengambil program 1 bulan hafal Quran, ya 1 bulan hafal Quran, pokoknya setelah 1 bulan tuh menghafal, pulang ke rumah start penjaga waktunya, ya.
ya, start di situ untuk menjaga hafalannya dengan baik atau mengulang kembali menghafal seperti sebelumnya dengan baik, dengan putaran-putaran yang seimbang dan terus seperti itu. Niatkan, jangan sampai kemudian sudah dapat syahadah, di situ ada sertifikat misalkan 30 juz. Nah, syahadah ini tidak akan bisa, ya, syahadah ini tidak akan bisa menguatkan hafalan. Karena yang menguatkan hafalan bukan syahadahnya, kita murojaah. Maka kita punya program tarawih murojaah. Jadi kita keluarkan, Indonesia Murojaah mengeluarkan sertifikat syahadah mutkin, ya, syahadah mutkin. Misalkan 30 juz mutkin, 10 juz mutkin, kita keluarkan itu, tetapi berjangka hanya 6 bulan. Setelah 6 bulan itu ijazahnya harus diperbaharui lagi, ya, untuk dites ulang lagi, baru dikeluarkan lagi. Kenapa? Karena syahadah mutkin nggak bisa di seumur hidup berlaku, gitu, nggak bisa. 6 bulan kalau mau lagi syahadah mutkinnya, ya, syahadah mutkin maka harus dites lagi 30 juznya atau sesuai yang tertera juznya di dalam syahadah itu, baru nanti diperbaharui 6 bulan lagi, terus seperti itu, ya. Ini oleh karena itu misalkan kalau ada lembaga mau memberikan beasiswa, ya, lembaga memberikan beasiswa untuk hafiz Quran, misalnya S1, ya, S1 hafiz Quran, ya, saya sarankan lembaga-lembaga tersebut bekerja sama dengan Indonesia Murojaah, biar yang pendaftar ada sertifikat mutkin di situ yang selalu diperbaharui dari Indonesia Murojaah, ya. Misalkan ya, ini IAIN nih, UIN nih mau mengeluarkan buat hafiz Quran, di situ ada syaratkan tersertifikasi mutkin oleh Indonesia Murojaah. Nah itu, ya, nanti Indonesia Murojaah bertanggung jawab tuh akan mengeluarkan syahadah itu. Agar apa? Ini kan yang namanya beasiswa kan dana umat nih. Beasiswa dari siapa? Beasiswa itu dari orang-orang yang dermawan, murah hati, atau dari perguruan tingginya. Maka jangan sampai salah ke orang, diberikan kepada orang yang tidak benar-benar komitmen dengan Qur'annya. Kan jadi tadinya ingin mendapatkan pahala, yang punya dana ini mendapatkan pahala, akhirnya terputus tuh pahalanya gara-gara si kampus ini atau lembaga ini kurang selektif, ya, kurang selektif memberikan menyeleksi mana hafiz-hafiz yang benar-benar komitmen dengan hafalannya. Dan juga ada misal kita juga Indonesia Murojaah mengeluarkan sertifikat murojaah, ya. Sertifikat murojaah ini karena ada kalanya hafiz Quran dia rajin murojaahnya tetapi nggak mutkin, ya. Ada yang rajin murojaah tapi nggak mutkin, tapi ini pun juga perlu diberikan penghargaan juga. Yang ahli murojaah tapi nggak mutkin, ini perlu diberikan penghargaan juga. Ada yang seperti itu. Ini bisa juga beasiswa kalau menurut saya diserahkan kepada hafiz Quran yang seperti itu, meskipun nggak mutkin tapi dia rajin murojaahnya. Bisa, ya, karena pahalanya pasti akan dapat juga. Ini salah satu yang harus kita tanamkan, yang harus kita ingat tentang fikih-fikih menghafal Al-Quran ini. Masih banyak hal-hal kecil terkait menghafal Al-Quran, fikih menghafal Quran, tetapi saya kira untuk pertemuan pagi hari ini, ya, untuk pertemuan pagi hari ini 3 hal yang sudah kita ketahui karena ini menjadi pokok. Pertama, tentang hukum menghafal Quran itu sendiri. Yang kedua, tentang ketika menghafal Quran sudah tidak fardu kifayah karena di situ sudah ada hafiz. Dan yang ketiga, tentang hukum melupakan ayat Al-Quran yang sudah hafal. Mana yang dosa besar dan mana yang tidak dosa. Ya, mana yang dosa besar, mana yang tidak dosa. Maka itu kita pegang. Jangan sampai kita punya hafalan, jangan sampai kita menghafal Quran tapi nggak jelas tujuannya seperti apa, niatnya seperti apa. Jangan sampai kita menghafal Quran, caranya dan motivasinya masih salah, dan kemudian jangan sampai menghafal Quran tapi justru malah jatuh pada perbuatan dosa yang besar karena tidak mengerti fikihnya ini. Baik, saya buka, boleh yang bertanya lagi, silakan Ustaz Teguh. Oke, baik.
melalui kolom chat kali ya. Satu nanti kemudian bisa yang melalui RSN langsung. Oke, saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait dengan hukum ikhfa safawi dan iqlab dari beberapa syekh ahli qiraat yang menjadi rujukan. Beberapa perbedaan. Yang pertama, ketika bacaan ikhfa safawi dan iqlab dibaca dengan merapatkan bibir. Yang kedua, ketika bacaan iqlab dibaca dengan merapatkan bibir, sedangkan ikhfa safawi dibaca dengan merenggangkan bibir. Yang ketiga, ketika bacaan ikhfa safawi dan iqlab dibaca dengan merenggangkan bibir. Dari ketiga pendapat di atas, mana yang harus diikuti? Bagaimana fikih cara kita menyikapi perbedaan hukum bacaan Quran? Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakallah. Ini bukan bagian dari fikih ini ya. Bukan bagian dari fikih. Tetapi ini bagian dari detail tentang tajwid. Fikih itu adalah orang yang tidak membaca Al-Qur'an menggunakan tajwid. Ya, menggunakan tajwid itu haram, itu fikih itu ya. Membaca Al-Qur'an tidak menggunakan tajwid itu haram, itu fikih. Tetapi kalau sudah detailnya seperti apa ikhfa itu, bunyinya, iqlab itu ikhfa syafawi itu seperti apa, atau iqlab seperti itu, belum, nggak masuk ke dalam fikih. Artinya mau membaca dengan model furjah itu ada renggang di antara dua bibir, ataupun membaca dengan merapatkan dua bibir, itu dua-duanya sah. Ya, kenapa? Karena masing-masing dari dua teori itu masuk kategori ikhfa syafawi dan iqlab. Jadi yang merenggangkan termasuk juga ikhfa syafawi, dan yang merapatkan pun juga termasuk ikhfa syafawi juga ya. Itu kita mau memilih yang manapun juga boleh, dan itu tidak ada hukumnya. Yang salah adalah ketika hilang gunnahnya. Jadi gunnahnya hilang, nah itu berarti udah nggak bertajwid tuh, itu baru masuk ke dalam kategori dosa tuh ya. Kalau gunnahnya hilang, karena intinya di situ ikhfa syafawi atau iqlab itu akan sempurna ketika adanya gunnah di situ. Tetapi terlepas dari teori itu, sanad Quran saya tidak ada yang furjah. Guru-guru saya tidak ada yang membaca, tidak ada yang meriwayatkan bacaan furjah itu merenggangkan bibir sedikit ya. Itu saya tidak punya sanadnya kalau yang itu. Ya, jadi sanad rangkaian sanad saya sampai ke sana itu semuanya tidak ada guru-guru saya yang membaca dengan furjah. Furjah itu ada celah di antara dua bibir ketika mengucapkan ikhfa syafawi dan iqlab. Itu sanadnya. Ya, saya tidak punya. Ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa furjah itu bid'ah katanya. Ada yang mengatakan furjah itu bid'ah. Tapi kan kita nggak boleh ke situ ya. Kalau saya jangan sampai bid'ah-bid'ahan seperti itu. Artinya bid'ah itu bukan berarti sesuatu yang diharamkan, hanya saja inovasi-inovasi yang ditolerir di dalam kaifiyatul ada, dalam melafalkan orang Sunda kan dalam ngunikeun ikhfa syafawi jeung ngunikeun iqlab gitu ya. Kaifiyatul adanya seperti itu, ahlul ada. Nah, sekarang sanad kita apa nih gurunya? Silsilah sanadnya di situ ada yang pakai furjah nggak? Ketika mengucapkan ikhfa dan iqlab, bibirnya furjah, ada renggangnya di situ. Kita lihat ya. Kalau misalkan sanadnya semua ke situ ternyata tidak ada, berarti kita lebih baik mengikuti sesuai
sanad kita saja dari guru kita seperti apa ya. Sanad kita, qiraat kita dari guru kita, ikuti saja yang itu. Adapun misalkan ternyata ada guru kita nih sanadnya itu turun temurun membaca dengan furjah, dengan memberikan celah sedikit di antara dua bibir ketika mengucapkannya, maka bisa. Itu ya alternatifnya. Yang jelas dua-duanya bisa. Hanya saja saya sendiri tidak pernah mengucapkan dengan furjah karena saya tidak punya sanadnya. Baik. Oke, jazakallah khairan, Ustaz. Nah, Ustaz Teguh, gimana sanadnya? Furjah atau rapat bibirnya? Kalau dari saya sendiri, Ustaz. Sanadnya yang dipakai. Sanadnya. Guru-gurunya. Lebih ke ini sih, merapatkan. Ya, sejauh penelitian saya terhadap sanad juga itu pada merapatkan bibir semua. Kalau menggunakan sanad, karena katanya memang yang furjah itu sanadnya munqati, ada di mana gitu, saya juga kurang mengerti, kurang mendalami tentang inqita'nya, karena ada banyak pendukungnya, ada pendukung furjah, ada pendukung rapat bibir gitu ya. Ya, ada pendukung yang merenggangkan bibir, ada yang pendukung merapatkan bibir, keduanya ada pendukungnya. Maka dua-duanya bisa dipakai, hanya saja saya komitmen dengan sanad saya pada guru-guru saya, ya. Nah, jadi Ustadz Agus harus tanya nih, dulu belajar tajwidnya sanadnya ke siapa nih? Nah, biar jelas, jangan-jangan gini, orang punya sanad karena trennya furjah, hanya ikut-ikutan furjah. Misalkan ada seorang syekh dari mana gitu, dari Mesir, ternyata dia membaca iqlab sama ikhfa syafawinya pakai furjah. Aja kita ikutin tuh. Nah, jangan gitu ya. Karena kita nggak mungkin bersanad kepada syekh yang kita dengar suaranya melalui rekaman. Ya, kita komitmen dengan guru kita yang langsung mengajarkan secara talak kepada kita dan punya sanadnya yang bagus. Langsung talaki gitu ya, Ustaz? Iya, berarti kalau belum harus talaki lagi nih, panggilnya ke saya nanti. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, ada pertanyaan terkait bagaimana sih membuka yayasan atau lembaga Al-Quran, kemudian dari yang membuka atau memiliki rumah Quran itu tidak punya hafalan atau tidak menghafal Al-Quran, akan tetapi menyediakan tempat saja untuk para penghafal Al-Quran. Itu bagaimana hukumnya? Apakah perlu dari yang punya itu harus bertahap menghafal atau seperti apa? Gini ya, kita punya rumah, terus kita jadikan rumah kita tempat menghafal Quran, kan itu bagus ya, bagus gitu ya. Tempat menghafal Quran, apalagi di situ kita sediakan fasilitas-fasilitas yang memudahkan orang-orang menghafal Quran dengan semudah-mudahnya, ya, itu sangat bagus sekali. Nah, karena sebagai penyedia fasilitas, maka tidak bisa berdiri sendiri, harus mengajak orang yang bisa menjadi guru di situ. Harus mengajak orang yang bisa menjadi guru di situ. Insya Allah guru-guru hafiz tidak ada yang meminta bayaran. Ya, cuman guru hafiz ini sibuknya setengah mati biasanya, sangat sibuk sekali. Ya, guru-guru hafiz ini sangat sibuk sehingga waktunya siru fi sabilillah gitu. Siru fi sabilillah. Ya. Tersandra di jalan Allah. Hafiz-hafiz Quran itu tersandra di jalan Allah. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain di situ. Maka sekiranya memberikan fasilitas untuk guru tahfiz itu sangat bagus, ya. Karena mereka itu ahlus sufah, dikiranya. Jadi ahlus sufah itu pada zaman Nabi, kalau kita sedekah ke ahlus sufah itu pahalanya berlipat-lipat. Kenapa?
karena mereka di jalan Allah, mereka membutuhkan sebenarnya teman, mereka nggak pernah minta. Ya, hafiz Quran nggak pernah meminta. Padahal sebenarnya butuh banget gitu ya. Dia hanya minta ke Allah saja biasanya. Maka hafiz Quran bisa dikasih sedikit itu diterima hafiz Quran. Tetapi gini, bukan imbalan dari hafiznya. Ya, jadi semua itu bukan imbalan dari kehafizannya. Sekali lagi, itu semua bukan imbalan dari kehafizannya. Karena kehafizan itu yang bisa ngasih imbalannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya hadiah saja. Hadiah untuk hafiz Quran, ingin memuliakan hafiz Quran. Ya. Kita ingin memuliakan hafiz Quran. Jadi bagus tuh ya kalau membuka rumah atau rumah kita sendiri gitu ya, atau kita punya rumah yang lain, itu lebih bagus lagi, lebih khusus ya, untuk orang-orang menghafal Quran. Tetapi kita harus ngajak di situ siapa yang bisa menjadi gurunya, dan tentu ini rada-rada sulit ya. Maka sekarang program-program kader-kader guru bisa didukung ya, bisa dibantu untuk melahirkan guru-guru hafiz sehingga mudah nantinya ke depan. Dan sekali lagi, gaji hafiz Quran ini bukan gaji ya, memuliakan. Ya, sekali lagi memuliakan hafiz Quran karena atasannya itu hanya Allah. Hafiz Quran atasannya hanya Allah. Ya, itu bukan imbalan dari kehafizannya. Itu hanya bentuk kita memuliakan hafiz Quran. Justru yang mulianya kita. Ya. Karena hafiz Quran itu masuk kategori ahlu sufah, uhsiru fi sabilillah, orang yang tersandra di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu jawabannya. Silakan yang ini, yang raise hand, Ustaz Teguh. Baik, silakan Ibu Irma, boleh yang tadi mengawali, boleh dibuka langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, ini maaf sebelumnya saya bertanyanya dengan kajian yang Sabtu kemarin boleh nggak? Boleh. Jadi kan kemarin yang waktu kesalahan-kesalahan yang sebabkan murojaah tak kunjung membaik itu kan Kiai ada bilang kalau misalnya yang sering keliru itu kita harus mencatat ya. Nah, kalau misalnya dari praktekan. belum, kayaknya saya masih mau nanya. Kalau misalnya kita ditandainya itu misalnya saya selalu pakai pensil, tapi di Qurannya itu kira-kira boleh nggak ya kayaknya? Oh iya, tersin di Qurannya. Kalau saya tidak melakukan itu. Tapi mungkin guru-guru yang lain bisa saja punya pandangan yang berbeda. Ya, kalau saya tidak. Jadi mushaf saya itu bersih tanpa ada catatan apa-apa. Sampai bersih banget mushaf saya itu. Saya niatkan bersihnya mushaf itu bagian adab saya gitu ya. Itu pribadi ya, untuk pribadi saya. Tapi misalkan kalau ada guru kita tidak melarang, ya gurunya tidak melarang, dan kita pun juga berani. Kalau saya nggak berani, gemeteran gitu yang menulis di situ ya. Kayak gitu yang bahkan dulu itu pernah sempat tuh punya inisiatif, kan ada yang namanya stabilo ya, yang itu ya, ditandain itu. Pas mau digituin, wah itu nggak mampu saya. Seperti saya kurang ada rasanya gitu. Ini kan hanya perasaan saya saja, ya, perasaan saya saja, tidak menjadi landasan hukum, ya, tidak menjadi landasan hukum. Hanya saya tentu bagi saya sendiri atau mungkin yang ingin menjaga bagaimana adab-adaban, mungkin lebih baik tidak ya. Kalau misalkan ingin apakah ini adab atau tidak sih, kan kita ragu nih, ya Allah lebih baik tidak nih, karena ma yaribuka ilama la yaribuk, ini ragu nih kalau mencatat ini gitu ya. Maka tinggalkan saja. Tapi kalau nggak ragu silakan. Yang penting jangan sampai menutupi huruf, ya, jangan sampai menutupi huruf-huruf Qurannya. Jangan sampai kalau udah menutupi huruf-huruf sehingga berubah hurufnya, nah itu sudah salah, bisa masuk kategori haram karena akan mengubah pada akhirnya
mengubah hurufnya itu dengan huruf yang lain karena ketutup bagian huruf-hurufnya. Jadi itu jawabannya ya. Kalau saya sendiri tidak melakukan itu, sehingga mushaf ini misalnya mushaf saya, ini mushaf ya, mushaf. Kalau saya mushafnya nggak pernah pakai mushaf kecil dari dulu menghafal, nggak pernah saya. Jadi kemana-mana tuh sampai jalan mau ke naik angkot, Qurannya gede gini. Ya. Jadi kan kalau sekarang bisa disakuin tuh. Kalau sekarang orang-orang pada aneh kok naik angkot bawa Quran. Ya, kita aja gede Qurannya. Setoran juga di ini apa Kiai, setoran ketika salah kan sama ustazanya dilingkerin gitu. Jadi ketika saya murojaah ya ada yang maksudnya kan kadang ada kata-kata yang hampir sama gitu. Jadi saya garisin untuk bedainya. Ya, silakan saja yang mau seperti itu ya, silakan saja karena itu tidak dilarang juga. Ini hanya pribadi saya saja, mungkin setiap orang juga punya perasaan yang berbeda-beda ya, punya perasaan yang berbeda. Kalau saya perasaannya kayak begitu. Jadi kalau lihat mushaf saya kenodain sedikit saja baper gitu. Baper. Dulu itu kayak begitu. Dan emang mushaf saya selalu gede. Saya menghafal dan murojaah selalu pegang, kalau pakai mushaf pasti mushafnya mushaf besar. Nggak pernah mushaf kecil. Kenapa? Ya kan pahalanya makin besar. Pahalanya lebih besar juga gitu. Ini kalau sekarang saya lihat nggak ada tuh anak-anak muda bawa mushaf gede karena katanya kegedean ribet. Kalau saya nggak, beratnya ini semakin berat semakin besar pahalanya nih saya bawa gitu. Katanya orang-orang ya begini katanya. Kalau bawa Quran itu gini, di dalam tas ini ada Qurannya. Niatnya begini katanya. Niatnya apa? Agar niatnya bawa tas, bawa bawaan, adapun Quran itu nggak diniatkan dibawa katanya. Agar apa? Agar aman ketika bawa tasnya. Kalau saya enggak, saya niat bawa mushaf saja. Biar ketika bawa tas itu saya punya adab-adaban yang besar di situ ketika membawa tas itu. Jadi kalau di tas saya ada mushaf itu utamanya mushaf. Ada mushaf yang lain ikut ke mushaf, ke Quran. Biar apa? Biar ketika bawa tas ini punya wudhu, punya adab-adaban. Kita perlakukan tas itu karena kita sedang membawa barang yang paling berharga di dunia ini, yaitu mushaf Al-Quran. Dan mushaf Al-Qurannya nggak kecil, gede. Ini salah satu contoh mushaf yang saya pakai ya. Ini gede. Ini cetakan percetakan yang saya dibaca percetakannya. Ya, karena sama, inti dalamnya itu sama, tapi yang gede. Mungkin ada juga di sini yang suka membawa Quran gede, itu berarti manusia jadul kayak saya, ya. Manusia zaman dulu gitu ya. Tetapi memang punya niat, ya. Saya punya niat sengaja mushafnya gede gitu, diniatkan sengaja mushafnya gede biar pahalanya menurut saya itu menjadi besar, ya. Baik Ustadz Teguh dan Teh Irma ya, terima kasih. Seperti itu caranya kalau jawaban dari saya. Baik. Lagi gimana? Bisa satu lagi? Baik, silakan Ibu Nurul Khairiyah yang sudah raise hand kedua tadi. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Kang, gimana hukumnya kalau kita misalnya udah selesai nih 30 juz udah pernah kita setorkan hafalan, tapi nggak mungkin dan berfase gitu Kang. Kadang nanti sebulan ini kita murojaah, baru nanti udah lama nggak murojaah, tapi udah 3 bulan kemudian merasa berdosa lagi nih murojaah lagi gitu. Begitu seterusnya sampai ya nggak mungkin. Kang Haji, mohon bimbingannya Kang Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kayaknya bukan Nurul doang nih kelihatannya yang kayak begini ya. Ya banyak. Jadi nggak sendirian ya Nurul. Nurul di mana Nurul? Di Jawa, di Sumatera, atau di mana?
atau di luar negeri? Di Pulau Nias di Sumatera Utara. Oh, di Sumatera Utara. Baik. Yes. Nggak mungkin orang Sunda ini ya. Baik. Pertama, ketika kita punya hafalan, lalu kita tidak murojaah, kemudian muncul perasaan bersalah dan resah, sehingga tidak nyaman hati ini, maka ketahuilah berarti kita ini beriman, punya iman kepada Quran. Harus disyukuri. Resah kita kepada hafalan kita yang lupa atau yang tidak mungkin, itu bagian ciri kita punya iman. Maka itu syukuri dulu. Karena orang yang tidak punya iman atau tidak mementingkan imannya kepada Quran itu, ya mau lupa ke, mau nggak murojaah ke, nggak bakal pernah resah. Santai saja hidupnya. Padahal ya hafalan udah pada hilang, tapi santai saja. Ketika Allah berikan resah, itu tandanya Allah sayang dan kita memang beriman mati. Ya, iman kita, iman taruhannya adalah nyawa. Berarti seperti itu. Itu yang pertama. Jadi syukuri dulu keimanan ini karena Allah yang telah memberikan kepada kita. Yang kedua, menghafal sesuai porsi. Ya, menghafal sesuai porsi. Jangan sampai kemudian ketika kita rajinnya setengah mati, sampai waktunya itu penuh banget dengan Quran. Akhirnya karena kelebihan semangat di bulan itu, di bulan berikutnya hilang semangat. Coba dibagi dua. Karena setiap hari itu ada jatah Qur'annya. Setiap hari yang datang kepada kita, maka hari itu ada jatah untuk diisi dengan Al-Quran. Makanya misalkan begini, ada orang murojaah sehari 1 juz, dalam 1 bulan 30 juz. Ada juga orang yang 1 hari 30 juz dia baca, tetapi selama 1 bulan enggak. Maka ketahuilah, yang 1 hari 1 juz itu lebih baik daripada yang 1 hari 30 juz, tetapi 1 bulan kemudian tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena berarti setiap hari yang berlalu, yang lewat kepada orang tersebut, ada Qurannya di situ. Tidak ada hari berlalu kecuali di situ ada jatah untuk Quran. Ya, maka cara-cara yang dilakukan tadi oleh Nurul itu belum tepat, meskipun porsi murojaahnya sangat banyak. Misalkan bulan ini banyak banget nih murojaah, blok banget, pas berapa bulan berikutnya jadi enggak. Nah itu ya. Tetap itu tidak bagus. Kenapa? Karena berarti akan ada 2 bulan tuh atau 1 bulan di mana setiap harinya nggak ada Qurannya, sangat rugi. Ya, akan ada hari bahkan berhari-hari di situ tidak ada ayat Qurannya yang kita murojaah, yang kita mengulang hafalan dan kita menguatkan hafalan di situ. Itu sangat rugi sekali. Waktu di mana di situ tidak ada Qurannya adalah waktu yang rugi. Oleh karena itu, ukur porsinya yang baik, ya, ukur porsinya yang baik. Biar setiap waktu, setiap hari kita ini berayat semuanya, ya, berayat semuanya. Dan juga orang dulu bilang ada filosofi ini, cikaracak ninggang batu dilalila jadi deklok, orang Sunda ya. Maka orang Sumatera Utara
Cikaracak Ninggang Batu. Apa itu bahasa Indonesia? Air setetes demi setetes jatuh ke atas batu, lama-lama itu batu menjadi berlubang. Ya, seperti itu. Ini falsafah orang-orang dulu, orang jadul. Mungkin zaman sekarang udah nggak pakai filosofi itu. Sekarang pakai filosofi aja, motivator sekarang, motivator. Nah, kalau air itu jatuh sekaligus, ya, kalau air itu jatuh sekaligus, maka tidak akan membuat lubang di atas batu itu. Meskipun volume air yang setetes demi setetes itu ketika dikumpulkan sudah sejumlah itu. Misalkan tetes demi tetes air yang jatuh ke atas batu itu sampai batu itu menjadi menjadi berlubang. Kalau dikumpulkan itu volumenya misalkan sampai 1 kolam, misalkan ya, sampai 1 kolam. Ya, sampai 1 kolam. Nah, sekarang air 1 kolam diskaliguskan untuk menyiram batu itu, maka tidak akan ada lubang itu. Justru lubang itu lahir karena tetesan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, Nurul, murojaah kecil setiap hari yang dilakukan secara terus-menerus itu akan menjadikan hafalannya sampai pada mutkinnya. Ya, murojaah kecil yang dilakukan terus-menerus akan menghasilkan kemutkinan pada hafalannya daripada murojaah langsung digeber, wah ya, semalam terus, maka itu tidak akan menghasilkan apa-apa, ya, tidak akan menghasilkan apa-apa dari kemutkinannya, ya. Jadi tidak menghasilkan hafalan apa-apa itu maksudnya dari kemutkinannya. Adapun pahalanya yang namanya membaca Quran mau dengan cara apapun juga tetap punya pahala, hanya saja pahalanya tidak awet, yang itu tidak terus-menerus. Karena setiap amal yang bagus itu adalah yang terus-menerus. Yang kuat walaupun tidak banyak, itu yang amalan terbaik, ya, amalan terbaik kita yang terus menerus walaupun sedikit, yang kuat walaupun tidak banyak. Baik, itu Ustadz Teguh. Ustadz Teguh, sudah jam 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan mungkin itu yang bisa Kang Haji sampaikan pada pagi hari ini, ya. Dan mohon maaf dari saya, semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah, semoga pertemuan kita mendatangkan keridhaan Allah dan menjadikan kita dimampukan oleh Allah untuk istiqomah Cek suaranya. Masuk, Ustaz. Baik, jazakallah khairan katsir untuk Al-Ustaz Kiai Haji Daiden Mahyarudin yang telah menyampaikan materi dalam kajian Majelis Air Mata Murojaah putaran ke-16 ini. Alhamdulillah, tadi kita sama-sama telah mendengar beberapa poin, ya, terkait memahami fikih menghafal Al-Quran agar menghafal tak salah. Insya Allah kajian ini akan berlangsung lagi di minggu depan, ya, setiap hari Sabtu jam 9, yang tentunya diawali dengan pembacaan murojaah para hafiz, ya, setengah juz seperti biasanya. Jadi diharapkan untuk para peserta bisa mengikuti dari awal untuk sama-sama mengikuti dan menyimak, ya, bacaan. Saya pamit ya, dan semua yang hadir. Baik,
Kang Haji Deden, jazakallahu khairan katsir. Jadi mohon maaf juga untuk para peserta yang sudah bertanya melalui chat maupun sudah raise hand, belum bisa kami penuhi ya, karena memang waktu dan juga Kang Haji ada keperluan lain. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga niat para peserta yang mengikuti majelis air mata murojaah ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup ada info terkait infak murojaah ya yang akan di-share. Baik untuk para peserta, para jamaah majelis air mata murojaah yang bisa bersedekah untuk Baitul Murojaah, program dakwah Indonesia Murojaah, bisa langsung melalui Bank BSI ya, yang sudah di-share pada Zoom ini ya, bisa dilihat dan langsung konfirmasi ya pada nomor yang sudah disediakan. Sekali lagi jazakallahu khairan katsir, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian majelis air mata murojaah ini dengan membaca hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kurang lebihnya dari saya mewakili DPP Murojaah ya, Indonesia Murojaah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.